Kita lanjutkan pada VT nomor 126 ya. Nah, pada pemberitaan terakhir ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan menampung 8.000 triliun rekening family office di Bali. Jadi apa sih family office itu? Nah, ini beritanya. Nah, artinya rekening family office ini apa? Ini adalah rekening dari perusahaan-perusahaan yang tidak ingin diketahui identitasnya. Misalnya para money laundering, ya, pengemplangan pajak atau pengemplangan bank. Misalnya ya penduduk Singapura dia nggak bayar bank, jadi dia DPO, lalu uangnya itu ditanam seolah-olah mendirikan perusahaan di Bali. Jumlahnya 8.000 triliun. Nah, ada 3 hal dalam hal ini yang paling penting. Satu, bahwa rekening yang family office ini adalah rekening money laundering. Ini yang lagi diincar oleh Interpol seluruh dunia. Jadi Indonesia ini ketinggalan. Jadi Dubai, Hong Kong itu sekarang udah bubar dari rekening beginian. Dan mereka sekarang ngincer Indonesia. Ya gimana kata dunia gitu loh. Yang kedua, di Amerika itu sekarang lagi disidik orang-orang yang tercantum pada Panama Papers. Panama Papers itu adalah rekening-rekening yang mencurigakan dari nama-nama pemilik rekening yang ditayangkan oleh organisasi Panama Papers. Nah, ini udah 3 kali diumumkan. Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers. 3 kali diumumkan ya, tetapi mereka bebal. Nah, sekarang lagi dirahasia dan dirampas uangnya oleh Amerika. Oleh karena itu, ya Indonesia ini entah kenapa langkahnya itu kurang strategis gitu loh. Jadi pas rahasia, ya bayangin aja ya, Anda misalnya ya, itu kan Pati itu kan ada rahasia penadahan mobil atau motor ya, orang kalau sewaan itu lari semua ke Pati. Itu jadi di sana ditadahin. Nah, nanti dari sana dicuci, diganti nomornya, dijual lagi. Nah, polisi lagi rahasia ke Pati, lagi rahasia digerebek ya kan. Nah, orang-orang itu penadah itu pindah ke Semarang gitu loh. Nah, Semarang itu menerima lagi. Itulah seperti Indonesia yang lagi mau menerima dana 8.000 triliun dari pengemplangan pajak. Ya, susah aku ngomongnya. Apakah karena Indonesia ini kurang paham, kurang gaul, kurang informasi, atau Indonesia ini kepepet gitu loh. Jadi kekurangan dana sehingga ya dana-dana family office ini yang 8.000 triliun itu yang bisa dipakai untuk ditabung di bank di Indonesia supaya ekonomi Indonesia bisa bergerak atau bagaimana. Tetapi dana-dana seperti ini itu sifatnya adalah dana-dana panas ya. Artinya mereka bisa segera masuk ya, sekali masuk 8.000 triliun ya, sekali keluar 8.000 triliun. Seluruh Bali itu nanti rontok itu semua. Karena apa? Ya bank-bank semua kolaps, perusahaan-perusahaan tutup. Kalau misalnya investor yang family office 8.000 triliun ini akan keluar gitu loh. Nah, dampaknya apa secara jangka pendek? Secara jangka pendek ya di Bali itu akan terjadi ya tiba-tiba dana-dana itu banjir. Kalau Anda mau bikin resort, mau bikin hotel, mau bikin apa, pinjam ke bank, ya bank tersedia dana 8.000 triliun. Itu artinya peredaran uang di Indonesia itu dari utang yang 8.000 triliun itu jadi lebih mudah bayarnya. Tiba-tiba ada orang nabung 8.000 triliun. Jadi yang satu ini utang ya, utang negara kepada World Bank 8.000 triliun. Orang mau nabung nih 8.000 triliun, ya kan? Ya tabungan ini kan bisa dibuat untuk kompensasi utang.
Sehingga ya utang Indonesia bisa dikatakan bisa lunas gitu loh. Kalau seandainya dana investor luar ini dibelikan sun. Gitu. Nah, jadi sekarang apakah Indonesia mau menggunakan dana colongan, dana money laundering ini untuk tabungan mengkompensasi utang negara? Ya, Anda pikirkan aja sendiri. Ibarat kata kita terjerat pinjol, ya, lalu dapat uang hasil nyolongan ATM gitu loh. Ya, pinjol Anda lunas, ya, tetapi dana yang Anda terima itu dana dari pembobolan ATM. Kira-kira begitu.